Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa salah satu emiten yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yaitu pemerintah Jawa Timur, di mana yang akan kita bahas adalah BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi BJTM itu masuk di sektor finansial, dengan subsektornya adalah bank, melantai di Bursa Saham Indonesia itu pada tanggal 12 Juli 2012, di mana kepemilikan sahamnya yaitu 51,127% itu dimiliki oleh Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur itu sebagai pengendali. Kemudian 28,35% itu dimiliki oleh 38 Pemda kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur, dan masyarakat itu hanya memiliki sebanyak 20,52%. Untuk Board of Commissioner-nya sendiri itu komisaris utamanya itu adalah Bapak Heru Cahyono dan direktur utamanya adalah Bapak Busrul Iman. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada beberapa dari Board of Commissioner itu memiliki hak kepemilikan saham di BJTM. Kemudian kita beralih ke overview itu pada perdagangan di tanggal 11 Juni 2021 itu BJTM itu dibuka di harga Rp750 di mana memiliki rentang harga antara 750 sampai dengan 755 dan menguat itu sebanyak 5 poin jika dibandingkan dengan harga penutupan di hari sebelumnya. BJTM sendiri di tanggal 11 Juni 2021 itu paling banyak diperdagangkan di harga 750 itu sebanyak 22.159 lot, itu sebanyak 1.033 kali transaksi. Jadi kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar itu tampak di BJTM itu tampak ada antrean di bidnya itu adalah sebanyak 81.280 lot, dan di overnya sendiri itu hanya 46.571 lot atau hampir setengahnya saja. Dan kalau kita perhatikan pada bidnya itu tampak antrean terbesar itu ada di harga 740 itu sebanyak 34.050 lot, dan untuk overnya sendiri itu tampak antrean terbanyak itu ada di harga 770 sebanyak 13.080 lot. Jadi kalau kita perhatikan dari bid over ini tampak nanti di hari Senin tanggal 14 itu kemungkinan rentang harga BJTM itu kisaran di 735 sampai dengan 770 rupiah. Dari overview kita beralih ke sisi analitik. Jadi kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu tampak BJTM itu ditutup hijau itu sebanyak 8 hari dan ditutup merah juga sebanyak 8 hari, akan tetapi tampak secara 30 hari kumulatif up and down itu melemah sebanyak 60 poin. Dan untuk rentang harga BJTM sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah di kisaran 730 sampai dengan 820, sehingga kalau kita lihat dari harga BJTM sekarang yang di 755, jadi BJTM bisa dikatakan masih lumayan murah. Sedangkan untuk net foreign sendiri itu tampak asing di tanggal 11 Juni 2021 itu melakukan net foreign buy itu sebanyak 148,69 juta, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing juga tampak melakukan net foreign buy itu sebanyak 1,4 miliar, dan dalam 3 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 143,81 miliar. Dari sisi analitik kita berpindah ke finansial. Jadi kalau kita perhatikan secara quarterly itu tampak net profit margin dari BJTM itu kalau kita perbandingkan antara kuartal 1 di 2020 dengan 2021 itu sedikit menurun, akan tetapi kalau kita lihat dari kuartal 4 2020 ke kuartal 1 2021 itu net profit margin dari BJTM itu tampak ada peningkatan. Kemudian kalau kita perhatikan secara asetnya sendiri itu tampak
BJTM itu ada peningkatan aset yang cukup bagus. Jadi kalau kita lihat dari kuartal 1 2020 ke kuartal 1 2021 itu tampak ada peningkatan yang lumayan sehat. Dari sisi finansial kita beralih ke sisi key statistik. Jadi kalau kita perhatikan earning per share dari BJTM itu tampak meningkat secara tahunan, sehingga ini dapat menjadi data bahwa kinerja dari BJTM ini lumayan cukup bagus. Kemudian BJTM sendiri melakukan net sales itu sebanyak 1,7 triliun dan asetnya adalah sebanyak 89,65 triliun. Liability atau hutangnya adalah 79,16 triliun, equity-nya adalah 10,48 triliun dan net profit-nya sendiri adalah sebanyak 448,15 miliar. Kalau kita lihat secara valuasi itu tampak harga wajar dari BJTM atau book value per share-nya adalah di 698, sehingga kalau kita perhatikan dari harga sekarang yang di 755 itu maka BJTM menghasilkan price book value ratio itu sebanyak 1,08 kali dan price earning ratio-nya itu adalah 6,32 kali. Profitabilitasnya sendiri, jadi kalau kita perhatikan net profit margin-nya itu adalah sebanyak 26,35%, di mana return on equity-nya adalah 17,08% dan return on asset-nya adalah 2%. Dari liquidity-nya itu debt equity ratio dari BJTM adalah 755,14% dan quick ratio-nya sendiri adalah 109,06%. Jadi berdasarkan data fundamental tersebut maka boleh dikatakan BJTM ini tidak begitu mahal karena price book value-nya sendiri itu hanya sebesar 1,08 kali dan PER-nya masih di bawah 10 kali yaitu 6,32 kali dan BJTM mampu menghasilkan net profit margin yang lumayan bagus di 26%-an dan secara quick ratio itu BJTM mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya, sehingga berdasarkan data ini secara fundamental BJTM itu masih cukup layak untuk kita koleksi. Dari sisi fundamental kita beralih ke volume chart. Jadi kalau kita perhatikan secara volume chart BJTM itu dalam 240 hari itu tampak harga BJTM sekarang yang di 755 itu berada di bawah volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang itu harganya kisaran di 770 sampai dengan 830. Dan kalau secara 60 hari itu juga BJTM itu harganya masih di bawah volume chart terpanjang. Itu di mana volume chart terpanjang itu kisarannya adalah di 790-an sampai dengan 815-an. Dan untuk 20 hari itu tampak BJTM itu baru saja mulai menyentuh volume chart terpanjang, itu di mana volume chart terpanjang itu berada di kisaran 756 itu sampai 765-an. Sehingga berdasarkan data volume chart ini itu BJTM itu masih layak untuk dikoleksi baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dari sisi volume chart itu kita berpindah ke teknikal. Jadi kalau kita perhatikan dari bandar detektor, jadi kalau dilihat bandar detektor dalam 1 bulan terakhir ini itu tampak broker itu sedang melakukan akumulasi karena dari top 1 broker maupun top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan big accumulation, di mana top net buyer-nya sendiri dalam 1 bulan adalah broker RB atau Nikko Sekuritas dan top net seller-nya adalah NI atau BNI Sekuritas. Kemudian dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan itu tampak broker sedang melakukan distribusi, itu di mana top net buyer-nya adalah broker YU atau CGS CIMB Sekuritas dan kembali sebagai top net seller-nya adalah BNI Sekuritas. Dan kalau kita perhatikan di tanggal 11 Juni 2021 itu tampak
kegiatan dari broker itu sedang masih melakukan distribusi secara umum, akan tetapi kalau kita perhatikan dari top 3 broker itu tampak sudah mulai melakukan small akumulasi. Sebagai top net bayarnya sendiri itu di tanggal 11 Juni 2021 adalah broker CC atau Mandiri Sekuritas dan broker SQ atau BCA Sekuritas sebagai top net sellernya. Jadi di antara top 3 broker itu tampak NI atau BNI Sekuritas yang selama 1 bulan terakhir dan 1 minggu terakhir itu melakukan sebagai top net seller itu mulai masuk di top 3 top net bayarnya. Dari sisi broker kita berpindah ke Stochastic RSI. Itu kalau kita perhatikan dari Stochastic RSI sudah tampak terjadi golden cross di sini, jadi ada sinyal untuk melakukan pembelian. Kemudian kalau dilihat dari MACD ini juga tampak percentage K dan percentage D ini sedang bergerak ke atas, dan dari histogram sendiri ini tampak sudah berada di atas angka 0 sehingga tren ini sedang bertumbuh ke atas. Dari sisi volume sendiri itu volume perdagangan dari BBTN itu masih lumayan kecil. Jadi grafik volume itu belum menyentuh garis dari MA20 sehingga pasar belum begitu berminat terhadap BJTM ini. Kemudian kalau kita perhatikan secara Bollinger Band itu tampak terjadi penggelembungan volume perdagangan itu sejak tanggal 17 Mei sehingga saat ini harga itu berada tepat di Bollinger Band tengah, dan kalau kita perhatikan itu tampak garis MA7 dan garis MA20 sudah sedikit mulai akan berpotongan, dan dari sisi parabolik SAR itu juga sudah menunjukkan tren akan segera bergerak naik ke atas. Jadi bagi kami BJTM itu memiliki support pertama di 730 dan support keduanya adalah di 700, sedangkan resisten pertamanya adalah di 775 dan resisten keduanya adalah di 825. Jadi demikian analisa kami mengenai BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, di mana secara fundamental BJTM ini masih sangat layak untuk dikoleksi, dan secara volume chart itu harga BJTM yang sekarang itu masih berada di bawah volume chart terpanjang, dan kalau kita lihat secara teknikal itu tampak sudah terjadi golden cross, dan dari MA-nya sendiri itu tampak akan terjadi perpotongan sehingga kemungkinan dalam waktu dekat BJTM akan bergerak ke atas. Jadi demikianlah analisa rekomendasi saham BJTM atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para calon mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.